Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Herawati Syam. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa ketua kelasnya? Pimpin doa. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Biar tahu ya, siapa yang tidak masuk hari ini. Oh ya, ternyata masuk semua ya. Kalian hebat, rajin. Mudah-mudahan selalu diberikan semangat buat terus mengikuti pembelajaran, buat sekolah terus ya. Terima kasih anak-anakku karena sudah rajin. Selanjutnya, ada yang masih ingat materi pembelajaran kemarin yang Ibu berikan? Ya, materinya apa saja? Ya, pintar-pintar semua. Nah, selanjutnya pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Nah, apa tuh? Kucing. Yang lain? Oh, rata-rata sama ya. Wah, kalian semua hebat anak-anakku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui tanya jawab. Kalian dapat menyebutkan bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan. Melalui pengamatan, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Yang ketiga, melalui penugasan, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, kalian pasti sering melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kalian kan? Hewan-hewan tersebut diantaranya kucing, ayam, dan sapi. Hewan-hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh. Pernahkah kalian memperhatikan bagian-bagian tubuhnya? Yang punya hewan peliharaan pernah nggak? Nah, jika pernah, apakah kegunaan setiap bagian tubuh hewan tersebut? Nah, kalau anak-anakku semua masih ada yang kurang mengetahuinya, maka kita akan sama-sama mencari tahu pada pembelajaran hari ini. Bagian-bagian utama tubuh hewan terbagi jadi 3, 1 kepala, 2 badan, dan ketiga anggota gerak. Berdasarkan makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hewan pemakan daging atau apa? Karnivora. Nah, contohnya seperti kucing, anjing, ular, elang, harimau, dan masih banyak lagi. Kedua, hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Contohnya burung beo, kambing, sapi, dan masih banyak lagi. Rata-rata semua makan tumbuhan kan? Nah, itu disebut herbivora. Nah, yang terakhir ini hewan pemakan segalanya, bisa tumbuhan, hewan. Nah, ini disebut dengan omnivora. Contohnya tikus, ayam. Rata-rata semua bisa makan keduanya kan? Nah, selanjutnya hewan juga memiliki banyak manfaat loh bagi manusia. Di antaranya dimanfaatkan dagingnya. Misalnya apa nih, hewan apa yang selalu dimakan dagingnya oleh manusia? Yap, benar, sapi, kambing, ayam. Nah, yang kedua dimanfaatkan telurnya. Misalnya ayam, itik yang sering makan telur angkat tangan. Nah, rata-rata sering ya. Hewan itu sering dimanfaatkan telurnya. Yang ketiga, tenaganya. Misalnya kerbau, sapi, kuda. Ini sering kita lihat di sawah.
Yang keempat, dimanfaatkan kulitnya. Misalnya ular, sapi, buaya. Ini biasanya dibuat tas sih. Siapa yang pernah lihat? Nah, yang kelima, dimanfaatkan bulunya. Misalnya domba. Yang terakhir, dimanfaatkan keindahannya. Misalnya burung, ikan hias. Yang suka lihat burung atau ikan hias karena cantik siapa nih? Wah, rata-rata suka ya. Selanjutnya kita beralih ke bagian utama tubuh kucing. Bagian utama tubuh kucing yang pertama kepala, terdiri dari mulut, hidung, mata, kumis. Yang kedua badan, yang terdiri dari dada, perut, ekor, rambut. Yang terakhir alat gerak yakni kaki. Karena ibu telah jelaskan bagian utama tubuh kucing, selanjutnya kita beralih ke kegunaan bagian tubuh kucing. Ibu akan menampilkan video yang menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh kucing dan kegunaannya. Jadi anak-anakku silahkan diperhatikan ya. Kali ini kita akan bahas bagian tubuh kucing. Apa saja bagian tubuh kucing dan fungsinya? Ayo kita pelajari bersama. Tubuh kucing terdiri dari bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Kita bahas dulu bagian kepala kucing. Mata, yang berfungsi untuk melihat. Telinga, yang berfungsi untuk mendengar. Hidung, yang berfungsi untuk mencium. Mulut, yang berfungsi untuk makan dan mengunyah makanan. Berikutnya adalah badan kucing yang diselimuti banyak rambut. Kita menyebutnya rambut karena kucing termasuk hewan mamalia. Rambut-rambut yang ada di badan kucing berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Yang terakhir adalah bagian anggota gerak kucing, yaitu bagian kaki dan ekor. Kucing memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Pada kedua kaki depannya terdapat kuku-kuku yang tajam. Fungsinya untuk menangkap mangsa dan memanjat. Sedangkan bagian kaki belakang berguna sebagai tumpuan saat kucing melompat. Kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai keseimbangan. Nah, itulah tadi bagian utama tubuh kucing dan kegunaan atau fungsinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tumbuhan. Jadi anak-anakku semua simak dengan baik ya. Nah, pada tumbuhan itu biasanya kita lihat ada daun, ranting, bunga, dan ada juga yang berbuah. Akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang kebanyakan berada dalam tanah. Tapi beberapa jenis tumbuhan ada yang memiliki akar di atas tanah. Akar berfungsi untuk memperkuat tumbuhnya pohon dan menyerap makanan dari dalam tanah. Batang ini membuat pohon bisa berdiri tegak. Batang juga menyalurkan makanan dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Ada juga batang pohon yang memiliki cabang dan ranting. Daun ini sangat berguna untuk tumbuhan melakukan fotosintesis atau mengolah makanan. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah dan berwarna-warni. Biasanya dihinggapi kupu-kupu atau serangga lainnya untuk dihisap sari bunganya. Buah. Wah, buah ini biasanya kita tunggu-tunggu. Banyak sekali tumbuhan yang bisa kita nikmati buahnya loh. Contohnya mangga, jambu, pepaya, apel, dan banyak lagi. Biji.
Biji biasanya di dalam buah. Biji ini bisa ditanam lagi sampai jadi tumbuhan baru. Kita ulangi sekali lagi ya. Akar, akar, batang, batang, daun, daun, bunga, bunga, buah, buah, biji, biji. Nah, sahabat Mobi, itu dia bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, itulah tadi mengenai bagian-bagian utama tumbuhan. Ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Oh ya, alhamdulillah kalian semua paham. Semoga betul ya, semoga kalian semua paham. Nah, Ibu akan memberikan tugas nih. Kira-kira kalian menyimak, mengamati dengan baik dan mendengar dengan baik atau tidak? Nah, di sini Ibu punya tugas. Jadi yang pertama kalian harus tulis nama terlebih dahulu, kerjakan dengan cermat dan teliti dalam mengerjakan. Nah, terdiri menjadi 2 tugas, yakni menghubungkan dengan jawaban yang benar dan isilah titik-titik di bawah ini. Jadi selamat mengerjakan. Nah, gimana tugasnya, mudah dikerjakan? Sudah selesai? Wah, sudah. Jadi Ibu minta kalian bergantian naik membacakan jawabannya. Silakan disimak jawaban teman-teman. Wah, jawabannya sudah benar dan kalian semua sudah berani berbicara di depan teman-teman. Nah, silahkan cocokkan dengan jawabannya yang benar. Bagian utama tubuh kucing adalah kepala. Wah, benar. Nah, jika ada yang salah diperbaiki, di sampingnya diberikan perbaikan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Bagian-bagian utama hewan terbagi menjadi 3 ya. Nah, kalian semua harus merawat tanaman serta merawat hewan, memelihara dengan baik. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, kalian semua hati-hati. Kota kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Nah, doa selesai. Salam untuk orang tua di rumah. Kalau pulang hati-hati, lihat samping kiri kanannya, lihat kendaraan jika mau nyebrang. Dan sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.